Hadis Anas juga, man shoma min syahri haram. Jamahir. Nah ini mayoritas umat, mayoritas. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ansyur wahfaz wa ayyidna hudatan fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pada semua para pemirsa, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan membahas tentang seputar puasa Rajab. Di kalender yang saya lihat seharusnya hari ini, yakni hari Rabu tanggal 1. Tapi tadi malam ada SMS dari teman yang NU bahwa belum ada terlihat hilal untuk tanggal 1 pada hari ini. Oleh sebab itu pada kesempatan yang sangat mulia ini, sebelum kita memasuki bulan Rajab, kita akan membahas tentang masalah puasa bulan Rajab yang hampir tiap tahun selalu diperbincangkan tentang masalah kualitas hadis yang mentargib atau memotivasi untuk melaksanakan puasa Rajab. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan hadis yang sering dipermasalahkan oleh para ulama, para asatiz kita, kita akan membahas terlebih dahulu tentang puasa pada bulan Rajab secara umum. Ya. Kami ngambil langsung dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ya. Di sini dijelaskan, zahaba jumhurul fuqaha, mayoritas ulama fikih Al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah itu berpendapat ila istihbabi shaumil ashhuril harum. Mereka semua berpendapat bahwa mayoritas 3 ulama ini berpendapat sunat untuk puasa bulan haram. Bulan haram yang 4 itu mulai Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, Muharram, yang terakhir yang pisah yaitu Rajab. Wasarahal Malikiyah wa Syafi'iyah, ulama-ulama Malikiyah, Syafi'iyah menjelaskan bi adna afdal al-ashhur al-hurum, bi adna afdal al-ashhuril hurum al-muharram. Nah, urutannya menurut Imam Maliki, ulama mazhab Syafi'i berpendapat urutan keafdalan bulan itu mulai dari Muharram, kemudian Rajab, baru summa baqiha, kemudian sisanya Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya, dasar mereka para ulama atau jumhur ulama mensunahkan itu adalah sabda Rasulullah SAW, afdhalus sholati ba'das sholatil maktubah. Salat yang paling afdal setelah salat 5 waktu yang wajib, as-sholatu fi jawfil lail. Yaitu salat di waktu tengah malam. Kemudian afdhalus siyam ba'da syahrin, ba'da syahri Ramadan. Puasa paling afdal setelah bulan Ramadan, siyamus syahrillah al-muharram, yaitu puasa syahrullah, bulan Allah SWT al-muharram. Wa mazhabul Hanifah, kalau dalam mazhab Hanifah, annahu minal mustahab, yang dianjurkan untuk salat untuk puasa adalah ayyasumal khamis wal jum'ah was sabat min kulli syahr minal asyhuril hurum. Kalau menurut mazhab Hanifah, yaitu yang disunatkan dalam setiap bulan haram itu, bulan yang mulia itu, Kamis, Jumat dengan Sabtu. Nah ini 3 ulama mengatakan itu disunahkan. Nah yang terakhir di sini wazhabal Hanabilah, ya mazhab Hambali, mazhab Imam Ahmad, dan ini yang dipegang oleh ulama-ulama kita yang ada di Saudi atau ulama-ulama Salafi. Mereka mengatakan bagaimana? Wazhabal Hanabilah ila annahu, Hanabilah di sini mengatakan bahwa yusannu shaumu syahril muharram faqat minal asyhuril hurum. Kalau beliau yang disunatkan cuma hanya bulan Muharram aja. Berarti selain bulan Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Rajab tidak masuk dalam kesunahan.
Wa zakara ba'dun, sebagian mereka itu menyebutkan, menjelaskan istihbab shaumil asyhuril haram. Sunat untuk puasa Asyhurul Haram. Lakin akan tetapi kata mereka al-aksar yang paling banyak itu lam yazkuru istihbabahu, tidak menyebut, tidak menjelaskan kesunahannya. Bal nasu ala karahati ifradi Rajab bisawm. Bahkan mereka itu menetapkan makruh untuk mengkhususkan puasa Rajab. Ini dalam sebagian besar ulama Hanabilah ya. Dasarnya apa? Lima rawah Ibnu Abbas, bagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an shaumi Rajab. Ini hadisnya yang dipakai ya. Sungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melarang puasa Rajab. Dalilnya, alasannya apa? Wali an nafihi, karena di saat puasa Rajab itu sebenarnya adalah ihyaun. Itu masuk dalam kategori ihya, untuk menghidupkan li syiaril jahiliyah bita'zimihi. Itu masuk dalam kategori menghidupkan syiar jahiliyah dengan mengagungkannya. Ya, cuma katanya di sini watazulul qarahah bi futrihi fihi walau yauban. Au bi shaumihi syaran akhar minas sana. Watazulul karahah, dan kemakruhannya bisa hilang biputerhi, dengan tidak berpuasa walayuman, sekalipun itu satu hari ya. Au bisaumihi syahran akhar, atau dengan dipuasakan pada bulan yang lain ya. Ya. Artinya di sini menurut sebagian besar Hanabilah itu mengatakan bahwa puasa Rajab itu tidak disunahkan ya. Menurut sebagian besar mereka. Ya, nah sekarang kita akan lanjut tentang membahas dalil-dalil yang digunakan oleh ulama-ulama yang mensunahkan untuk puasa Rajab ya. Bahsul hadis am fadaili syahr Rajab. Ini membahas hadis tentang fadilah Rajab. Nah, ini yang sering dipermasalahkan tentang masalah dalil ini ya. Yang pertama hadis dari Anas qala sallallahu inna fil jannah, sungguhnya ada di surga itu nahron, ada sebuah sungai yuqalu lahu Rajab. Nama sungai itu namanya Rajab. Ma'hu abyad minal laban. Itu air sungai itu lebih putih daripada air susu, wa ahla minal asal, lebih manis dari madu. Man shoma yauman min Rajab, siapa saja yang puasa satu hari aja dari Rajab, saqahullah min zalikan nahri, maka Allah akan memberikan minum dari sungai itu. Ini hadis-hadis yang dipakai ya. Kita akan bahas sekarang. Hadis ini bagaimana? Hadis yang pertama ini akhrajahu Abu Syekh, maka diriwayatkan, dikeluarkan oleh Abu Syekh Ibnu Hayyan fi Kitabus Shiyam, dalam kitab puasa, wal Asbahani, dan Al-Asbahan Ibnu Syahin juga mengeluarkannya, kilahuma fi targhib, keduanya dalam kitab targhibnya, kitab memotivasi untuk ibadah. Wal Baihaqi, dan termasuk Baihaqi juga mengeluarkan, meriwayatkan, wa ghairum, dan yang lain dari mereka. Nah, penilaian ulama di sini bagaimana? Qala al-Hafiz Ibnu Hajar, Hafiz Ibnu Hajar di sini menilai bagaimana? Nah, Hafiz Ibnu Hajar menilai bahwa hadis ini walaysa fi isnadihi, tidak terdapat dalam isnadnya mayunzar fi halihi, orang yang dipandang, orang yang dinilai cacat di dalam isnadnya, siwa Mansur ibn Zaidah al-Asadi, selain daripada Mansur ibn Zaidah al-Asadi. Wa qad rawa anhu jama'atun, dan sekelompok ulama yang lain juga meriwayatkan, lakin lam ara fihi ta'dilan, dan saya tidak melihat, katanya di sana, ta'dil ya. Saya tidak melihatnya itu ada ta'dil. Wa qad zakarahu Zahabi fil Mizan wa dha'afahu bihadzal hadis. Dan disebutkan oleh Imam Zahabi dalam kitab Mizannya juga, dan dianggap lemah. Ya. Berarti status hadis ini menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar statusnya lemah, dhaif, belum nyampe ke status maudhu atau palsu. Nah, sebab
banyak juga, termasuk misalnya kalau tidak salah Syekh Albani itu menganggap ini adalah derajatnya sampai maudhu. Dalam takhrij yang lain juga mengatakan la yasih. Tapi di sini Al-Hafiz Ibnu Hajar itu mengatakan bahwa hadis ini adalah derajatnya tidak nyampe sampai kepada maudhu. Ya. Hadis ini hanya sebatas dhaif. Ya. Ya. Kemudian berikutnya hadis yang biasa dipakai oleh ulama-ulama yang mensunahkan puasa Rajab. Ya. Hadis Anas juga, man shoma min syahri haram. Siapa saja yang puasa dalam bulan haram, al-khamis wal jum'ah was sabat. Nah, ini Imam Abu Hanifah tadi masuk, ya. Kutiba lahu ibadatu sab'i mi'ati sanah. Dicatat seperti ibadah 700 tahun. Wah, ini mungkin dianggap terlalu berlebihan, ya. Sehingga banyak yang menganggap hadis ini adalah maudhu juga, ya. Tapi bagaimana pendapat ulama tentang hadis ini? Hadis yang kedua, akhrajahu Tabrani wa Abu Nuaim wa ghairuhuma. Dikeluarkan oleh Imam Tabrani, Abu Nuaim dan yang lain daripada keduanya, min turuqi ba'dihha, dari jalur sebagiannya mengatakan bilafzi ibadah, bilafzi ibadati sanatain. Kalau di redaksi yang lain menggunakan yaitu kayak orang beribadah 2 tahun. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar wa asbah. Ini Hafiz Ibnu Hajar juga mengatakan sama, ya, menyerupai, ya. Wa mukhrijuhu ahsan. Dan mukhrijnya itu, orang yang mengeluarkannya itu adalah ahsan, lebih, artinya dianggap lebih bagus. Wa isnadul hadis amsal minadh dhaif, qaribun minal hasan. Nah, katanya sanad hadis ini, kan hadis yang kedua ini, yaitu menyerupai daripada, lebih bagus daripada dhaif, tapi mendekati hasan. Berarti penilaian Ibnu Hajar juga di hadis yang kedua ini tidak sampai ke maudhu atau tidak sampai apalagi batil. Ya. Bahkan di sini amsal minadh dhaif, qaribun minal hasan. Ya. Itu lebih mendekati menuju kepada hasan. Ya. Artinya hadis ini juga tidak nyampe kepada maudhu. Ya. Nah, kemudian hadis yang ketiga ini, man shoma min Rajab. Siapa saja puasa Rajab yauman, satu hari aja, kana kausiyami syahrin. Sama seperti puasa 1 bulan. Man shoma minhu sab'ata ayyam. Siapa saja yang puasa 7 hari, ghuliqat anhu, maka ditutup daripadanya itu abwabul jahim sab'ah, yaitu neraka, pintu neraka yang 7. Wa man shoma minhu samaniyata ayyam. Nah, orang yang puasa Rajab itu 8 hari, futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah. Maka dibuka untuknya 8 pintu surga. Wa man shoma minhu asyra, dan orang yang puasa asyrata ayyam 10 hari, ya, budilat sayiatu hasanat, maka diganti nanti kejelekan-kejelekannya dengan kebaikan. Ini hadis yang ketiga. Nah, bagaimana penilaian ulama? Wa amal hadis salis, adapun hadis yang ketiga, fa akhrajahul Baihaqi fi Fadailil Awqat. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Fadailil Awqat dan yang lainnya. Walahu turuqun, dan ini memulai jalur-jalur, memiliki jalur-jalur, wa syahid, dan puncang pengkuat juga hadis-hadis yang lain. Cuma pengkuatnya itu dhaifah, ya. Dhaif artinya dikuatkan dengan dhaif lagi. Nah, akan tetapi dia itu tidak nyampe derajatnya itu naik menjadi maudhu. Ya, enggak nyampe gitu derajatnya itu naik untuk menjadi maudhu. Berarti intinya 3 hadis ini menurut penilaian ulama, sebagian ulama tidak nyampe kepada maudhu. Ya. Kalau ulama-ulama yang salafi
itu dianggap naik, hadis ini derajatnya menjadi maudhu. Nah, coba kita lihat sekarang bagaimana pendapat Darul Ifta Al-Misriyah tentang masalah puasa Rajab ya dengan menggunakan dalil-dalil yang tadi ya. Di sini Darul Ifta Al-Misriyah mengatakan, lakin hadza la yumna'u min at-tazawwud bil amal shalih bi hadzal syahril mu'azzam. Nah, mereka mengatakan bahwa ya tidak menjadi penghalang untuk beramal solih pada bulan yang diagungkan ini gara-gara hadis yang dhaif itu. Nah, pada intinya bahwa sebenarnya mau puasa mau enggak itu enggak masalah ya. Dan melakukan suatu amal ibadah di waktu-waktu yang mulia ya tentunya ya memiliki fadilah yang melebihi daripada hari-hari biasa. Ini pandangan sebagian ulama. Cuma yang dipermasalahkan oleh teman-teman kita, ustadz-ustadz kita yang tidak membolehkan itu kalau berpegangnya itu berdasarkan hadis-hadis yang dipermasalahkan tadi. Ada yang mengatakan mungkarul hadis, ada yang mengatakan batil, ada yang mengatakan maudhu. Tapi sekali lagi kita sudah jelaskan tadi itu menurut Ibnu Hajar bahwa belum nyampe derajat itu kepada derajat maudhu ya. Masih berkisar antara dhaif. Nah, sehingga di sini ulama yang ada di Darul Ifta Al-Misriyah mengatakan wala yumna'u aidan minal amal bima warada min dhaif fi hadzal bab. Nah, ini yang jadi pegangan ulama-ulama yang mengamalkan. Dan tidak ada halangan juga untuk melakukan sesuatu dengan hadis-hadis yang dhaif dalam bab ini. Amalan bima alaihi jamaahirul ummah minal matasamuh bil amal bil dhaif fi babil fadail. Nah, ini syaratnya ya. Ya karena berpegang terhadap apa yang dipegang oleh jamaahir. Nah ini mayoritas umat, mayoritas ulama, mana pegangan mereka? Minat tasamu, yaitu ada toleransi, ada kebolehan fil amal bil dhaif untuk melakukan amalan dengan hadis yang dhaif fi babil fadail. Nah ini tentunya dalam bab fadailul amal. Dan tadi hadis-hadis itu adalah semua itu menjelaskan tentang fadailul amal. Ini fadailus shaum fi syahr Rajab. Yaitu fadilah puasa dalam bulan Rajab. Nah, ini Syekh Atiyah Saqar. Ya, ini mantan mufti Mesir ya. Mengatakan apa? Syahrul Rajab minal asyhuril hurum. Bulan Rajab itu adalah bagian daripada bulan-bulan yang dimuliakan. Wasyam fiha mandub. Oh, puasa dalam bulan Rajab itu mandub, disunahkan kama warada fi hadisil bahili. Oh, sebagaimana? Nah, kalau ini tidak dipermasalahkan hadisnya. Ya, sebagaimana terdapat dalam hadis Al-Bahili alladzi qala lahu Rasulullah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Al-Bahili, "Sum minal hurum watruk." Sum, silakan berpuasalah pada bulan haram, termasuk bulan haram itu adalah Rajab, watruk, dan tinggalkan. Nah, berarti ini tidak ada masalah. Menurut hadis ini, kalau ini hadis ini tidak dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan tadi adalah hadis yang 3 tadi itu. Kalau hadis ini tidak, sum minal haram watruk. Minal hurum watruk, silakan puasalah minal hurum pada hari-hari yang termulia itu atau bulan-bulan termulia yang 4 itu. Watruk, nah kalau mau tinggalkan silakan tinggalkan juga. Nah, ini dasar kesunahannya. Kama rahu Abu Daud wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama rawahu Abu Daud, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuraqibu. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga mentarghib, memberikan motivasi fi siyami salasati ayyam min kulli syahrin. Untuk puasa 3 hari dalam setiap bulan kama fi sahihain. Nah, bahkan kalau ini ya sebagaimana dalam hadis sahihain. Bal kana yuraqibu, bahkan Rasulullah itu mentarghib, memberikan motivasi fi siyami mutlaqan. Ya. Untuk puasa secara mutlak. Fasyamu ayyam min Rajab mandubun. Maka puasa beberapa hari dalam bulan Rajab itu disunatkan. Bidalili hadzil hadisul amma. Dengan dalil yang hadis yang umum ini. Ya. Nah, berarti menurut Syekh Atiyah Saqar ini puasa bulan Rajab tidak masuk dalam kategori yang dipermasalahkan
dipermasalahkan. Gitu. Ini salah satunya Syekh Utsaimin di sini. Nah di sini Syekh Utsaimin yaitu ulama Saudi. Syekh Utsaimin beliau mengatakan Syekh Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah, Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan innahu kaghairihi. Qala innahu kaghairihi min sairi syuhur. Sama dengan ini bulan-bulan Asyurul Haram itu sama dengan yang lain. Kata beliau itu bihaitsu la yajuzu takhsisu syahrul Rajab bisyam. Nah, beliau berpendapat di sini tidak boleh untuk mengkhususkan bulan Rajab untuk puasa. Nah, ini menurut beliau itu ya puasa iya silakan puasa di semua bulan. Nah, jangan takhsus, jangan mengkhususkannya. Nah, kenapa? Muwaddihan, beliau menjelaskan annal haditsa am fadli siyam syahr Rajab la asla lahu. Nah, pendapat beliau karena hadis yang menjelaskan tentang fadilah puasa bulan Rajab itu tidak punya dasar. Au hatta qiyam, bahkan itu adalah tidak ada dasarnya itu hatta qiyam ya mulailihi, hatta qiyam milailihi kalau dijadikan jadi huruf jar boleh. Hatta itu bangun malamnya, artinya menghidupkan malam Rajab itu tidak ada dasarnya kata beliau. Ala aksi Sya'ban. Oh, beda kalau Sya'ban. Alladzi kana Nabi yuksiru minas shaum fihi. Kalau Sya'ban ada dalilnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa padanya. Wa dalilu maqalat Aisyah radhiyallahu anha. Yaitu dalilnya apa yang dikatakan oleh oleh Siti Aisyah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksaru ma yasumu Sya'ban. Rasulullah SAW katanya itu paling banyak puasa itu adalah bulan Sya'ban, tentunya aifin nafli, yaitu pada puasa sunat. Wa kullu mashtahara, dan setiap atau semua hadis-hadis yang masyhur bainal amah di kalangan masyarakat fi fadli syahr Rajab dalam masalah bulan Rajab la asla sahih. Tidak ada dasar yang sahih menurut beliau. Jadinya kesimpulannya adalah bagi teman-teman yang tidak ingin untuk melakukan puasa silakan ya. Dan bagi yang ingin untuk melaksanakan puasa tadi sudah saya jelaskan dalil-dalilnya dan pendapat daripada ulama tentang kualitas atau derajat hadis tadi itu. Dan juga menurut fatwa yang ada dalam Darul Ifta Al-Misriyah maupun muftinya sebelumnya itu Syekh Atiyah Sakar itu masuk dalam kategori tetap mandub atau disunahkan. Kenapa? Karena ya melaksanakan ibadah dalam hal fadhailul amal atau yang berhubungan dengan fadhailul amal itu dibolehkan oleh jamaahirul ummah, jamaahirul ulama, oleh jumhur ulama. Ya, mungkin sekedar ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini menjadi tambahan informasi dan wawasan dan ilmu pengetahuan untuk kita. Dan mudah-mudahan ya kita yang mengamalkannya juga ya benar-benar mengamalkan berdasarkan ilmu, berdasarkan ya hadis, berdasarkan dalil, supaya jangan kita kena dengan firman Allah wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kita mengikuti mengerjakan sesuatu tanpa ada berdasarkan dalil atau semata-mata mengatakan inna wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami mendengar, kami menemukan nenek moyang kami melakukan hal seperti itu, makanya kami lakukan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.